Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot. Adalah buat kalian yang belum pernah lihat, aku harus jelasin dulu. Ini adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali, yang merupakan pembacaan tarot yang lepas bebas santai, gitu ya. Tidak mengacu, berdasar, tertuju, berlandaskan kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi pribadi atau individu tertentu ya. Jadi selalu diingat di video-video tarot gitu ya, yang dipublish secara umum itu adalah video general, bukan personal reading ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Ada yang bisa relate mungkin dengan ceritanya, ada juga yang tidak ya. Yang penting yang aku mau pesankan adalah saat kamu mendengarkan readingan ini ya jangan ditelan bulat-bulat ya, jangan terlalu dibaperin, ambil yang dibutuhkan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa juga terbolak-balik. Sebelum aku mulai, aku juga mau ucapkan selamat merayakan hari Natal buat kalian yang merayakan. Dan buat yang tidak merayakan, selamat menyambut tahun baru, selamat berakhir pekan dan menikmati hari libur kalian kalau kalian ada hari libur di sekarang ya. Kok di sekarang sih ngomongnya kok belepotan sih, ini tarot readernya. Dimaafkan. Oke. Mari kita lihat ada apa. Ada apa cerita hari ini untuk secangkir kopi tarot. Dari tadi aku dengar kata waiting, menunggu. Apa yang kalian tunggu? Oke lah, menunggu sesuatu kah atau menunggu seseorang? Kartunya belum siap, jadi harap sabar. Oke, mari kita buka. Two of Swords. Di sini ada Five of Cup. Ada ajakan untuk memperbaiki satu hubungan. Rekonsiliasi di sini. Berbaikan. Ada ajakan untuk memperbaiki satu situasi, satu kondisi ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini masih belum bisa gitu loh. Sorry, ada tamu. Kita lanjut aja. Masih belum bisa menentukan keputusan, masih belum bisa menentukan. Apakah mau diterima? Apakah mau ditolak? Apa gue bisa percaya? Apa dia bakal begitu lagi? Nine of Wands. Situasi dan kondisi yang kamu hadapi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dan aku lihat di sini sebelum-sebelumnya pun sudah silih berganti ini. Kesulitan-kesulitan, halangan, rintangan, ini sudah silih berganti. Buat beberapa dari kalian, kalau yang aku lihat nih ya, dikarenakan adanya satu hal yang kalian ketahui ini, kalian lebih defensif gitu ya. Kalian lebih membangun tembok. Kalian lebih menjaga gitu ya, menjaga. Karena apa yang aku lihat? Kalau ini adalah seseorang, kalian sudah sering dikecewakan oleh orang ini. Buat beberapa dari kalian mungkin dia sering datang dan pergi dari kehidupan kamu. Datang, hilang, ghosting, tiba-tiba datang lagi, ghosting lagi, tiba-tiba datang lagi, ghosting lagi. Buat beberapa dari kalian mungkin sudah beberapa kali dikecewakan, dibohongin, diselingkuhin, dijanjiin macam-macam, dimanfaatin dan lain sebagainya.
Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ada seseorang yang masih terus bertahan. Berusaha, tidak give up. Beberapa kali sih rasanya pengen give up gitu ya. Karena apa? Hubungan ini kayak membuat kalian tuh kayak struggle gitu loh. Struggle, kayak sulit sekali menjalani mau hubungan jadi ini bisa juga hal lain ya. Tetapi ada satu hal atau seseorang yang membuat kalian menjalani hidup kalian agak struggle gitu loh. Dan aku melihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin kayak berpikir, kenapa sih susah sekali rasanya membuat kamu untuk bisa menghargai gue, untuk bisa menghormati gue, untuk bisa memahami, bahkan untuk bisa aja deh melihat gue dan menyayangi gue gitu loh. Rasanya tuh apa ya? Rasanya tuh kayak begitu gitu loh. Kenapa sih gue bisa kok menyayangi orang ini dengan apa ya? Gue peduli banget, gue sayang banget, gue care banget sama dia. Gue bisa ngelakuin apapun. Bahkan gue bisa apa ya? Melewati perairan atau gue bisa mendaki gunung gitu ya kalau mau lebay-lebayan gitu ya. Tapi gue mau melakukan segala cara untuk bisa apa ya? Untuk memberikan yang membuat mereka bahagia, puas, dan kayak apapun yang kalian lakukan itu kadang-kadang membuat kalian mungkin ngerasa, gue kok kayak nggak pernah cukup ya buat dia. Kok kayaknya gue nggak pernah bisa memuaskan orang ini dengan segala hal yang gue kasih. Apakah salahnya di kamu? Enggak. Mungkin kamu belum ketemu saja dengan orang yang siap untuk menerima rasa sayangmu atau orang yang tepat menerima rasa sayangmu. Dan kadang-kadang kita begitu memaksakan gitu ya, memberikan segala cinta kasih dan perhatian kepada orang yang kita tahu mungkin bukanlah orang yang tepat untuk diberikan. Karena apa? Bukan tidak pernah mencoba, tapi sudah mencoba berkali-kali, tetapi kamu banyak dikecewakan. Dikecewakan dengan apa? Mungkin dengan tidak tersurat gitu ya. Maksud tidak secara jelas kamu melihat perhatian dia terhadap kamu, kepedulian dia terhadap kamu, rasa dia terhadap kamu, itu ada satu ketimpangan. Dan itu rasanya untuk mempertahankan situasi ini tetap bisa ada di dalam hidup gue, hubungan ini, orang ini, apapun itu di dalam hidup gue. Kenapa sih? Rasanya sulit gitu loh. Seven of Pentacles. Oh, sorry. Kita yang kebuka Strength card ya. Kalau yang aku lihat di sini, ya kamu berusaha kuat dan kamu berusaha terus menginvestasikan banyak hal. Dari hal yang kecil sampai yang besar. Dari masalah perasaan sampai hal materi. Dari yang kamu, ya kayak kamu udah segala sesuatunya gitu ya kamu kasih. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu sebenarnya masih punya pikiran itu untuk bisa memberikan, untuk bisa ngasih apa yang mereka butuhkan. Mungkin kamu ngerasa orang ini kesepian, orang ini ada satu luka, orang ini ada satu trauma, dan kamu berusaha memberikan pemakluman, alasan-alasan kenapa kamu harus berjuang dan bertahan untuk orang ini. Cuman kalau yang aku lihat pada saat ini, kamu lagi berusaha memakai
akal sehat kamu. Kamu berusaha untuk menjernihkan pikiran kamu, berpikir dengan logika kamu, gitu loh. Kamu berusaha mungkin menekan perasaan-perasaan emosi kamu, supaya itu tidak mempengaruhi pikiran kamu. Dan kamu mungkin menganggap selama ini gue berjuang, gue mati-matian ini, segala macam karena gue dibutakan sama perasaan gue, gitu ya. Sehingga gue terus-terusan menyirami satu hal yang nggak jelas tumbuh atau tidak, berkembang atau tidak, gitu. Kamu berusaha banget tuh. Berusaha sabar, berusaha kuat nih. Pengorbanan kamu, kalau yang aku lihat dari kartunya, bukan pengorbanan yang cuman sekali dua kali atau pengorbanan yang sederhana gitu loh. Tapi kalau ini ajakan untuk rekonsiliasi ini datang gitu ya. Memang kamu berusaha mempertahankan dan memprotek diri kamu, tapi di lain sisi kalau yang aku lihat, ini bikin kamu happy. Ten of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, aku juga melihat di sini ada orang yang sedang sedang ingin fokus membangun satu keluarga, membangun satu hubungan yang stabil. Aku melihat di sini. Dan aku melihat ada satu skenario. Buat beberapa dari kalian ini, kamu bisa jadi berhubungan dengan orang yang sudah berkeluarga. Ya, kamunya pengen adanya satu komitmen ataupun sesuatu satu hubungan yang eksklusif. Gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu ya yang aku lihat di sini, hubungan ini mungkin belum ada statusnya. Mungkin buat beberapa ini friend with benefits ya, di mana ya tidak ada komitmen ataupun status yang jelas antara kalian, tetapi ada saling mencukupi kebutuhan gitu loh, saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Cuman kalau yang aku lihat ada satu yang main perasaannya udah terlalu jauh gitu loh. Dan mungkin sebelumnya tidak ada satu statement gitu ya bahwa kita ini bebas ya, gua bebas, lu bebas gitu. Mungkin kadang-kadang itu nggak tercetus ya di saat yang sekarang ini banyak bilang friend with benefits tanpa status, tapi bisa melakukan hal-hal seperti pasangan gitu ya. Dan kadang-kadang pada awalnya terasa mudah dan terasa mampu untuk bisa melakukan menjalani ini tanpa ada rasa ketergantungan emosi. Tetapi berjalannya waktu kadang-kadang membuat hal tersebut tidak bisa dicegah gitu loh. Kalau nggak satu, dua-duanya main perasaan. Apalagi kalau misalnya yang satunya nggak main perasaan dan yang satunya ngerasa bebas karena tidak ada komitmen, sehingga dia bisa kemana-mana, yang satu yang main perasaan udah terlalu baper gitu ya, nggak terima gitu loh, nggak terima. Nah itu biasanya ada benturan-benturan tuh, begitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ada seseorang yang menginginkan
bisa mempunyai hubungan yang stabil. Nih, bisa adanya satu komitmen. Itu yang merupakan keinginan. Makanya dia berusaha, bersabar, berusaha untuk terus kuat ya, memberikan apa yang dia bisa supaya pada akhirnya dia bisa masuk ke dalam hubungan komitmen ini. Cuman permasalahannya, berarti kan yang satu orang ini tidak punya misi yang sama. Karena kalau punya misi yang sama, pastinya tidak perlu berjuang mati-matian gitu loh. Maksudnya si satu orang ini berjuang sendirian dan mati-matian. Karena yang aku lihat di sini banyak sekali perjuangannya dia yang bikin dia merasa nih harus naikin pertahanan dia, harus merasa memprotek diri dia. Berarti lawannya itu membuat atau melakukan sesuatu yang menyakiti. Dan ini tidak cuma sekali. Belum mencapai, ya ini masih proses ya, kalau yang aku lihat masih proses. Tapi kalau dilihat ya ini ada orang yang tidak jujur dan tidak tidak adil gitu loh. Di dalam situasi ini ada satu ketidakadilan, ada satu ketidakseimbangan, dan mungkin buat beberapa gitu ya, iya masalah komunikasi ya, ada yang menjadi kendala di situ. Ada satu ketidakadilan. Gitu. Tidak jujur dengan satu dengan yang lainnya. Dan aku melihat di sini ya bisa ada orang yang menginterfere, bisa ada orang ketiga gitu ya. Orang ketiga macam-macam. Kadang-kadang bukan orang ketiga masalah perempuan atau laki-laki lain. Kadang-kadang orang-orang ini bisa jadi dari pihak keluarga, dari pihak teman dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat masalah ketidakseimbangan dalam atau ketidaksamaan dalam visi misi, perasaannya dan apa yang diberikan gitu. Ya ada yang masalah hanya kebutuhan biologis saja gitu ya, yang menyebabkan adanya connection di antara dua orang ini. Cuman ya ini, satu orang ini kayaknya kalau lu pengen baikan sama gue, kalau lu pengen supaya gue memberikan lagi apa yang lu butuhkan, apapun itu ya, kadang ini adalah kebutuhan biologis, kadang-kadang ya untuk fun saja, untuk ada rasa teman ataupun orang yang mendengarkan. Dan kadang-kadang kamu tahu nggak, ada orang yang datang saat dia butuh untuk merasakan satu semangat bersama dengan orang karena dia ter apa ya, seperti gini loh, kayak energi vampire. Nyedot energi orang tahu, tanpa dia sadari, tapi membuat yang lainnya kering jadinya. Iya, karena perlakuan atau tingkahnya dia gitu ya, tapi dia, mengambil vibe-nya ini bukannya punya kelebihan khusus apa segala macam, enggak. Saat kamu merasa bersama dengan orang yang energinya bagus, positif dan lain sebagainya, dan biasanya saat kamu mungkin lagi punya masalah, mungkin lagi jenuh, mungkin lagi mentok, dengan pekerjaan, dengan hidup kamu dan lain sebagainya gitu ya. Ini penjelasan. Terus kamu, bersama dengan orang yang dia, banyak menginspire gitu ya, dan juga dengan energinya yang positif, energinya yang, optimis dan lain sebagainya, itu kayak memberikan
memberikan dampak gitu ya, memberikan dia semangat, membakar apinya dia, membuat dia lebih berenergi dan lain sebagainya. Ya, sedangkan energi yang ditularkan kepada orang yang tadinya bersemangat ini adalah energi apa? Energi komplain, ketidakpercayaan, ketidakmampuan, low semuanya. Nah, ini bisa terjadi satu interaksi gitu loh, tanpa disadari kadang-kadang gitu. Sehingga apa? Dianya tersemangati, yang ini jadi turun ke bawah. Yang tadi aku bilang, kering. Karena apa? Apalagi kalau misalnya kamu adalah seorang empat. Kamu menyerap itu si energi orang yang kamu tahu nggak, yang selalu negatif, selalu ngelihat segala sesuatunya tuh kurang, nggak cukup, segala macam deh. Kalau kamu tahu orang-orang seperti itu ketemu empat tuh kesedot gitu. Sehingga apa? Ini orangnya yang bisa mengambil itu, dianya jadi low, yang ini jadi naik. Nah, biasanya dia kalau udah cukup, dia tinggal gitu loh. Biasanya kalau udah cukup, dia tinggal. Oh, udah happy lagi, udah senang lagi. Ciao. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Beberapa klienku mengalami hal seperti itu, ya. Dan biasanya ya saat seseorang berhubungan atau deal dengan orang-orang semacam itu, karena orang ini pandai memanipulasi gitu ya, emang jadi sulit sekali untuk lepas. Sulit sekali untuk lepas. Nah, pertahanan kalian pun harus juga lebih kuat ya. Karena di saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, mereka akan melakukan dan mengatakan apa saja. Yang pastinya adalah mereka tahu kelemahannya, mereka tahu soft spotnya di mana gitu ya, yang apa yang harus mereka lakukan dan katakan itu mereka sudah tahu gitu loh, gerakannya harus kemana dan apa yang harus mereka perbuat supaya mereka bisa lagi mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Dan yang pastinya mereka tahu yang membuat kamu turn on lagi, yang membuat kamu seneng, happy lagi, gitu. Begitu. Cuman kalau yang aku lihat adalah di sini, berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Tenangkan diri ya, dan lihat apakah keputusan-keputusan yang kamu lakukan itu adalah keputusan yang memang benar, yang kamu inginkan, yang adil bukan hanya untuk orang lain tapi juga adil untuk kamu. Apakah kamu sudah jujur bukan hanya untuk orang lain tapi jujur dengan diri kamu? Gitu loh. Karena kadang-kadang adil untuk orang lain, enggak, kadang-kadang kamu adil enggak dengan dirimu? Jujur enggak dengan dirimu? Jujur, kadang-kadang kita bilang, enggak, aku udah jujur kok. Benar, kalau dibeginiin misalnya, kalau diselingkuhin terus sama orang, kamu senang? Ya enggak dong. Terus tanya lagi, terus kenapa kamu terus-terusan sama orang yang selingkuhin kamu? Terus-terusan sama orang yang meres kamu gitu ya, yang mempergunakan kamu buat beberapa mungkin. Terus-terusan sama orang yang datang dan pergi udah kayak hantu gitu kan. Ya nggak peduli sama perasaan kamu saat dia tidak memberi kabar dan lain sebagainya. Apakah kamu senang? Enggak. Gue nggak suka dong dibegituin. Nah, tetapi kamu tetap memberikan kesempatan itu. Berarti apa? Ya, kamunya harus tegas. Nih, seperti ini. Kamunya harus tegas.
tahu apa yang kamu tidak suka, apa yang membuat kamu tersakiti, apa yang membuat kamu tidak terima, hal-hal yang hanya menyakiti diri kamu, itu pun harus kamu tegaskan sama orang itu. Bukan hanya, apa namanya, hal yang membuat kamu happy aja, tetapi kamu juga harus ngomong. Apa yang membuat kamu mungkin nggak suka gitu ya, dan ini harus diomongin. Kalau kamu mau membiarkan orang ini masuk lagi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ini masih berusaha bertahan. Karena apa? Kalaupun dia ingin berbaikan ini, ya, karena kita punya Five of Cup dalam keadaan terbalik, ini adalah indikasi adanya rekonsiliasi, perbaikan kalau buat aku ya, di dalam readingan ini. Tetapi yang aku lihat, kamu tidak mau menerima ini kalau kamu tidak diberikan kalau mereka tidak mau stabil, kalau mereka tidak mau serius, kalau mereka tidak mau adanya komitmen yang jelas dan serius gitu loh. So far sih kalau yang aku lihat masih seperti itu. Gitu. Tapi apa yang perlu diingat? Harus tegas ya. Menghadapi orang-orang semacam ini ya harus tegas. Harus juga punya pendirian. Bukan hanya kamu kok yang harus mengerti selalu orang juga harus bisa mengerti dan paham dengan kemauan kamu. Ya, oke. Ini adalah pembacaan untuk kalian di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat. Semoga apa ya? Ya pokoknya semoga ada yang bisa diambil lah. Kalau ada, kalau tidak ya tinggalkan saja. Oke? Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih kamu. Sehat-sehat selalu. Namaste.